kembali lagi bersama Mamang Ardi di pembahasan kita di matematika. Kali ini kita ingin melanjutkan guys. Kita ingin melanjutkan pembahasan kita terkait apa ini tadi? Yang video sebelumnya, teorema sisa GG. Oke. Nah, kali ini kita ingin membahas lagi. Jadi ini adalah salah satu, ini yang paling dasar ya guys ya. Ini teorema sisa yang paling dasar. Nah, ternyata masih ada varian dari teorema sisa ini guys. Nah, negatif B min A. Nah, begitu guys. Ini adalah varian yang lain. Oke, ini buat apa Mang? Teorema sisa ini. Nah, mari kita bahas lebih lanjut terkait teorema sisa ini. Kira-kira buat apa ini? Nah, jadi kemarin sudah kita membahas tentang metode Horner ya juga ya. Nah, jadi teorema sisa itu memberikan kita kemudahan untuk menentukan sisa aja sih sebenarnya sih. Nah, tapi ada beberapa hal ya, yang Mamang mau ini lagi guys. Jadi, nah ini adalah Mamang mau memberikan contoh suatu soal di mana di sana kita menggunakan pengaplikasian atau mengaplikasikan teorema sisa di sana. Nah, ada soal yang biasanya sangat familiar bentuknya begini, guys. Ini soal. Oke, itu guys. Nah, kita ingin menyelesaikan soal ini menggunakan teorema sisa. Nah, sebelum membahas tentang teorema sisa lebih jauh, Mamang mau menjelaskan kalau pembagiannya oleh kuadrat seperti ini ya, dalam bentuk kuadrat seperti ini, maka nanti jadi kalau misalnya px itu dibagi oleh dalam bentuk kuadrat ya, misalnya ax kuadrat plus bx plus c begitu ya, model seperti ini ya. Nah, nanti itu bentuknya ini hasil baginya, sisanya guys, sisanya adalah bisa konstan, bisa bilangan, bisa jadi bentuknya linear. Jadi paling banter dia bisa berbentuk katakanlah px plus q. Nah, inilah sisanya. Sisanya dalam bentuk seperti ini guys. Kalau dia pangkatnya 2 di sini, sisanya ada kemungkinan berpangkat 1. Nah, ini ya. Nah, kita ingin menggunakan fakta ini ya, dan menggunakan fakta dari ini guys, menggunakan teorema sisa ini ya. Nah. Oke, sekarang gini guys, kita ingin menggabungkan fakta ini dengan beberapa teorema sisa tadi. Oke, kita langsung saja membahas soal jawabannya. Berarti F2 guys, F2 itu sama dengan 13 berdasarkan teorema sisa. Nah, Fx dibagi X plus 1. Nah, berarti F negatif 1 ini hasilnya adalah berapa guys? Negatif 14. Nah, ini berdasarkan teorema sisa ya. Nah, kita pakai yang ini, fakta ini, lalu kita gabungkan dengan ini guys. Kita kok F sih? P ya, sorry, P. Kok F sih P ya. GGWP. Nah, gini guys. Oke, kita langsung saja. Nah, ini kita substitusikan ke sini guys. Maka kita hitung P2 dulu guys. P2 ini sama dengan yang ininya pasti 0, ini pasti 0, ini nggak perlu dihitung lagi. Ini kita langsung ke sini guys. Ini kan pasti 0 ya. Kenapa? Karena dia ini kan terbagi habis ya. Nah, jadi bentar. Mamang belum hitung itu. Nah, sorry dulu guys. Kita tulis yang ini tadi dulu guys. Jadi kita punya fakta Vx sama dengan x kuadrat min
X min 2 ya, min 2 dikali HX ditambah P. Ini P kecil ya guys ya, ini P kecil, ini P nya besar, P nya besar plus Q. Jadi yang P yang ini dalam P yang ini beda. Nah gitu. Oke, jadi kita tulis begini. Ini kita hapus saja karena kita sudah punya bentuk yang lebih khusus. Nah sekarang kita substitusikan guys. Ini P2. Maka ini kalau ini pasti hasilnya 0, jadi saya tulis 0 saja di sini ya. Sekarang P ini 2 plus Q ini sama dengan 13. Itu. Kemudian P negatif 1 ini juga pasti 0 di sini. Di sini adalah P kecil ya, P kecil cuy. Ya, P kecil kali negatif 1 ditambah Q sama dengan negatif 14 ya, GG. Nah, akhirnya kita punya SPL. Ya. Ini kita dapatkan SPL itu adalah 2P plus Q sama dengan 13 negatif P plus Q sama dengan negatif 14. Nah, sekarang kita kurang guys. Ini langsung bisa dieliminasi ya. Ini kan SPL ya, tapi dia langsung bisa dieliminasi karena di sini ada variabel 1 saja. Oke, kita langsung kurangkan saja. Ini 3P. 13 tambah 14 27. Jadinya P sama dengan 9. Nah, dapat ya. Sekarang masukkan ke salah satu Q. Negatif P plus Q berarti negatif 9 ditambah Q sama dengan negatif 14. Berarti Q sama dengan negatif 5 guys. Q sama dengan negatif 5. GG. Ya. Nah, dapatkan ini. Jadi sisanya, nah ini jawabannya. P X plus Q nya berarti adalah 9X kurang 5. Nah, ini jawabannya guys. Jadi teorema sisa salah satu implementasinya adalah menjawab soal yang model seperti ini guys. Kita dapatkan hasilnya, sisanya adalah 9X plus 5. Nah, itu ya. Nah. Oke guys, mungkin itu saja dari Mamang supaya nggak terlalu lama videonya juga. Thank you for watching.